Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membawa kemuliaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar benar-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentang
bagiku. Oh, sungguh indah, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kau ku rindu, kaulah yang ku perlukan, yang ku mau. Selada di dekatmu, you're all I want, you're all I want, you're all I've ever needed, you're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you, draw me close to you, never let me go, never let me go. I let it all, I let it all down again to hear you say, to hear you say that I'm your friend. You are my desire, you are my desire. No one else will do, no one else will do, 'cause nothing else could take your place, 'cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace, to feel the warmth of your embrace. Help me find a way, help me find a way. Bring me back to you, bring me back to you. You're all I want, you're all I've ever needed. I want, help me know you. Kau ku rindu, kau ku rindu, kaulah yang ku perlukan, kaulah yang ku perlukan, yang ku mau. Berada di dekatmu, oh, kau ku rindu, kaulah yang ku perlukan, yang ku mau. Berada di dekatmu, berada di dekatmu, oh,
segalanya. Tuhan, kami memuji-Mu selama-lamanya. Haleluya, terpujilah Engkau selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku selalu menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Makasih Tuhan, kami masih bisa bersekutu pagi ini Tuhan. Kami boleh memandang wajah-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan damai sejahtera. Kami boleh merasakan hidup-Mu boleh mengalir dalam seluruh hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Mari silakan Tuhan, kami merindukan Engkau Tuhan, mengajari kami, memenuhi kami kembali Tuhan. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan semua, shalom, selamat pagi.
Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi semua. Baik, citahan. Suaranya cukup jelas kah? Cukup jelas ya. Gak ada bunyi apa gitu. Ada Pak berangin. Oh, berangin ada ya Iya Pak, sarannya bagus. sekarang? Masih Pak, Masih masih bunyi angin ya? berangin. Hmm. Sekarang? Sekarang. Sudah hilang ya? Sudah hilang ya? Oke, baik. Ada yang mau sharing pagi ini? Satu. Suara apa lagi tuh? Oke. Nggak ada yang mau sharing? Matian? Studio? Oh, nggak ada ini. Baik. Oke ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, ini sudah lewat ya. Ini masih lewat. Yang ini? Yang di bawah itu pekerjaan Tuhan? Iya, dari sini aja ya. Iya. Sejujurnya pekerjaan yang Tuhan lakukan pada zaman sekarang ditujukan terutama untuk menangani dan menghilangkan, oh sudah ya, sifat tahayul manusia dan sepenuhnya mengubah pandangan mental mereka. Pekerjaan Tuhan bertahan sampai sekarang bukan karena warisan yang telah diturunkan oleh generasi ke generasi oleh manusia. Ya, ini perlu kita perhatikan, saudara. Jadi selama ini memang saudara, generasi sekarang ini terlalu membanggakan generasi sebelumnya, saudara, para bapak-bapak gereja atau para bapak-bapak rohani. Jadi sebetulnya bukan. Sebetulnya karena Tuhanlah yang bekerja. Kalau kita mengandalkan itu, maka kita akan ketinggalan jauh. Itu yang sebetulnya dikatakan itu sangat serius melahap kita. Ya, mari kita perhatikan. Pekerjaan Tuhan merupakan pekerjaan yang diprakarsai secara pribadi olehnya dan diselesaikan olehnya tanpa perlu meneruskan warisan dari tokoh rohani hebat tertentu. Ini uh, ini benar-benar saudara satu uh, kebenaran yang mutlak gitu. Kalau enggak, saudara akan sama, saudara, seperti orang Yahudi yang terus memperbaiki kuburan nenek moyangnya dengan menganggap mereka itu sebagai keturunan-keturunannya. Jadi mereka terus menjunjung tinggi, saudara.
Sehingga itu menghalangi manusia untuk diajar langsung oleh Tuhan. Jadi itu yang membuat manusia itu kan yang sekarang dianggap sama Tuhan itu kan orang-orang percaya gitu. Ya, kalau sekarang kan yang mengikuti pekerjaannya Tuhan itu kan yang menerima pengorbanan Tuhan kan, yang menerima penyalipan Tuhan gitu, yang percaya itu yang dianggap sekarang kan sebagai umat Tuhan. Walaupun itu masih ada kriteria-kriteria kan. Jadi yang membuat justru yang membuat orang Kristen itu tertahan karena jenis pemahaman yang seperti ini gitu. Makanya selalu diulang-ulang, saudara. Doktrin itu diulang-ulang. Sehingga kalau ada yang bertentangan dengan doktrin itu, kalau ada sesuatu yang baru, itu langsung rame-rame menyerangnya. Jadi itu membuat orang semakin tidak mengenal Tuhan. Tertutup langsung, saudara. Mata rohaninya langsung tertutup. Gitu. Ditutup oleh doktrin itu. Karena menganggap ya Tuhan sudah berhenti berbicara. Firman Tuhan itu yaitu Alkitab. Itu sebetulnya. Makanya selalu, wah begitu luar biasanya. Karunia yang diwariskan oleh uh, para bapak-bapak gereja. Kira-kira begitu. Jadi kejadian kejadian adanya Alkitab itu sebetulnya kan jelas-jelas Alkitab itu adalah kitab yang dikanonkan, yang dianggap ini loh saudara, yang dianggap baik. Jadi tulisan dari nabi-nabi, para rasul-rasul yang dikumpulkan. Padahal itu kebanyakan juga, apalagi kalau misalnya suratnya Paulus itu kan surat gitu. Nah, jadi sama kejadiannya seperti bangsa Israel gitu sebetulnya. Inilah Tuhan yang memimpin kamu dengan membuat patung lembu emas gitu. Mereka tetap menyebutnya enggak, ini hanya kita diarahkan saja. Inilah Tuhanmu yang memimpin kamu. Sama, saudara. Sehingga membuat rujukan selalu Alkitab. Bukan lagi Roh Kudus yang di dalam. Memang, saudara, pada waktu itu saudara sangat karena memang semakin tenggelamnya pekerjaan Roh Kudus itu, semakin orang tidak menyadarinya gitu kan. Kan pada waktu itu kan sudah ada kayak satu kematian rohani sebetulnya. Memang saudara, dengan orang membaca Alkitab itu, betul. Orang bisa mengingat kembali segala pekerjaan Tuhan. Tapi sekaligus dia menghalangi Tuhan yang nyata itu menampakkan diri. Karena selalu pokoknya selalu jadi Alkitab yang harusnya adalah firman Tuhan yang menuntun orang kepada Tuhan justru menghalangi orang datang kepada Tuhan itu sendiri. Jadi kalau orang tidak mengenal saya gitu ketika mengatakan ini, pasti langsung akan mereka sebut, langsung dianggap gini. Jadi setiap kali kalau misalnya mendengar yang baru, langsung tidak sesuai. Langsung kayak gitu, saudara. Berbeda kalau dia itu benar-benar
benar-benar memang ingin mencari kebenaran. Makanya sering sekali saudara, disinilah saudara, Tuhan itu terhalang gitu, untuk mau menyatakan dirinya. Pertama-tama kebenarannya ketika Tuhan datang. Kan kedatangan Tuhan itu kan berbeda-beda. Yang diumpamakan di dalam perumpamaan Tuhan gitu. Kan ada dia yang dengarkan, mempelai datang, mempelai datang. Itu kan suara. Yang selalu didengarkan orang itu adalah Tuhan akan datang. Mereka tidak berani mendengarkan Tuhan sudah datang. Gitu. Coba ini penting saudara. Tidak berani mengubah konsepnya. Selalu dari dulu, pokoknya sudah Tuhan akan datang. Sudah akan sangat dekat datang. Apalagi dengan doktrin. Setelah Tuhan datang akan terjadi ini, akan terjadi ini. Terjadi ini dulu gitu loh. Baru Tuhan datang. Setelah dimunculkan dulu siapa yang murtad. Padahal saudara, ketika mengatakan itu, maka justru disitulah si jahat itu menipu umat manusia, saudara. Secara khusus orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Bayangkan dari dulu, saudara. Orang menantikan pengangkatan dari dulu itu, saudara. Di Cina, saudara, tahun 50-an itu, saudara. Sebelum terjadi penganiayaan itu. Mereka sudah menantikan pengangkatan, saudara. Oh, mereka rela menderita, saudara. Tapi sampai mereka dianiaya. Bahkan ketika mereka dianiaya, disitulah mereka kaget. Di mana Tuhan? Kok Tuhan biarkan kami? Gitu. Kok Tuhan tidak mengangkat kami? Gitu. Di situ benar-benar saudara terjadi kegoncangan mereka. Tapi tahukah saudara, kejadian itu terus berulang sampai dengan hari ini. Sampai para tokoh-tokoh itu mati, tidak terangkat. Yang mengatakan pengangkatan datang. Bahkan ada yang sampai pergi ke gunung gitu. Berpakaian putih gitu. Karena takut saking malunya mereka, saudara. Kalau Tuhan tidak mengangkat mereka, mereka sudah pakaian putih, mereka sudah meninggalkan semuanya, mereka sudah pada jual harta mereka, saudara. Itu nyata, saudara. Ada yang lari, begitu datang peristiwa lari kemana gitu. Karena akan dicap kita. Itulah tandanya, itulah capnya. Oke. Sampai mereka bunuh diri massal, saudara. Iya. Karena malu. Tokohnya itu malu. Karena Tuhan yang ditunggu itu datang. Coba lihat, saudara. Kalau kita coba memahami mereka itu, rasanya mereka tulus. Tapi lihat saudara, kebodohan. Tertipunya orang-orang yang tulus itu, saudara. Ya kan? Jadi lihat saudara. Manusia tidak perlu menyebutkan diri dengan hal-hal tersebut. Tuhan zaman sekarang memiliki gaya bicara dan cara kerja yang lain. Jadi mengapa manusia harus menyusahkan diri? Jika manusia berjalan di jalan zaman sekarang di dalam arus saat ini sambil melanjutkan warisan leluhur mereka,
mereka tidak akan pernah mencapai tempat tujuan mereka. Begitu mati misalnya seorang pemimpin gereja, mereka terus melanjutkan. Kalau sekarang ini saudara, kebanyakan itu diwariskan kepada anak-anaknya. Yang terjadi saudara, apakah mereka memiliki iman seperti bapak mereka? Yang ada mereka cuma mengelola gereja. Dulu bapak mereka mungkin penuh roh gitu, penuh hikmah. Anak mereka pada bagian tidak. Anak mereka tidak memiliki atau tidak mengalami pengalaman betapa mereka itu benar-benar mencari Tuhan untuk membesarkan gereja itu. Gitu. Tapi yang ada sekarang seperti itu. Lalu saudara, supaya mereka lebih hebat, mereka mengirimkan anak-anaknya sekolah di luar negeri. Mungkin sekolah teologi di Indonesia mungkin kurang mantap gitu. Mereka pergi sekolah mungkin di Amerika atau di negara-negara lain. Padahal keadaannya di sana, keadaan kekristenan di sana sangat parah sekali. Yang mereka bawa itu saudara metode-metode saudara. Karena di barat itu juga mereka sudah tidak memiliki Tuhan lagi. Tidak memiliki pergerakan lagi saudara. Lalu itu yang mereka bawa. Ini bisa kita lihat saudara di semua gereja yang ada. Secara khusus saudara, ketika kita ada di karismatik gitu. Tuhan merasa sangat muak dengan cara manusia berperilaku yang seperti ini. Sama seperti dia membenci tahun, bulan, dan hari-hari di dunia manusia. Maksudnya perayaan-perayaan. Cara terbaik untuk mengubah watak manusia adalah dengan memperbaiki bagian terdalam hati orang-orang yang sudah sangat diracuni. Memungkinkan orang untuk mulai mengubah pikiran dan moralitas mereka. Lihat saudara, apa inti daripada pekerjaan Tuhan itu? Saudara? Justru benar-benar ingin mengeluarkan kita dari kepercayaan tahayul itu. Saudara. Jadi cara kepercayaan kita, kekristenan sekarang ini, tidak jauh beda dengan kepercayaan apa ya, agama-agama tertentu. Saudara. Bahkan telah menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan yang di sorga. Gitu. Karena terbukti saudara dari apa ya, dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari kegelisahan. Kalau saudara perhatikan, saudara, cara bicara daripada mungkin yang menurut kita orang-orang hebat, orang-orang rohani, tokoh-tokoh rohani. Cara bicara mereka itu bukan berbicara seperti kalau ada Tuhan Yesus di dalam mereka. Gitu. Jadi Tuhan mereka itu lebih ada di sorga, bukan di hati mereka. Karena Tuhan Yesus nggak pernah mengubah mereka. Gitu. Mereka hanya bilang, oh Yesus sudah mati untuk saya. Sudah menyelamatkan saya. Tapi mereka benar-benar nggak diselamatkan. Dan tidak pernah berusaha mau diselamatkan. Mereka memperbanyak harta mereka. Supaya mereka bisa bertahan. Supaya pelayanan mereka bisa tetap teguh berdiri, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Membuat kegiatan-kegiatan. Di mana nggak ada lagi kesegaran.
Mereka membuat ya permainan-permainan gitu. Ingat dulu saudara ada ice breaker saudara. Memecah suasana. Padahal saudara, mereka mengakui ada Tuhan di antara mereka. Mereka menyanyikan lagu-lagu. Tuhan Allah hadir di sini. Di tengah umatnya yang memuji. Tapi nggak ada lagi saudara. Kebebasan karena Tuhan ada di sana. Kuno saudara. Ketinggalan jauh sekali saudara. Padahal harusnya saudara. Ketika Tuhan ada, harusnya ada kemerdekaan saudara. Ada kebebasan. Tidak ada ketakutan saudara. Tidak minder satu dengan yang lain. Tidak saling mengukur satu dengan yang lain saudara. Tapi saling berbagi gitu. Harusnya demikian saudara. Tapi yang ada saudara, saling pamer saudara. Pamer kendaraan terbaru, pamer pakaian terbaru, pamer handphone terbaru, perhiasan, dan segala macam. Apakah kalau Tuhan Yesus yang benar yang di dalam Alkitab itu, kalau itu yang menjadi pujaan mereka, pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus seperti itu? Kalau menganggap hamba Tuhan yang lain, mungkin yang tampil sederhana, gitu. Mungkin dia tidak bisa, rasanya nggak bisa bicara. Ketika dia memandang rendah hamba Tuhan yang sederhana itu. Apakah itu menunjukkan kalau dia itu percaya sama Tuhan Yesus? Apakah menunjukkan dia pengikut Tuhan Yesus? Tapi saudara dengan itu mereka kalau bicara itu Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Tapi pada kenyataannya tidak begitu kan. Sangat miris kan. Tapi saudara, banyak manusia takut kepada orang-orang seperti itu. Iya. Mereka takut, mereka hormat kepada pendeta mungkin yang wah mukanya kayak serius gitu. Dan kalau mengatakan kalau berkhotbah mungkin meyakinkan. Mereka takut kepada selendang-selendang mereka, saudara. Selendang jumpai kalau sudah datang itu pakai baju ini, sudah baju imam itu. Lalu pakai selendangnya itu, sudah. Lalu berkata, Shalom. Jemaat langsung gemetar, saudara. Jadi lihat saudara, cara terbaiknya untuk mengubah watak manusia adalah dengan memperbaiki bagian terdalam hati orang-orang yang sudah sangat diracuni. Memungkinkan orang untuk mulai mengubah pemikiran dan moralitas mereka. Pertama-tama orang perlu melihat dengan jelas bahwa semua ritual keagamaan, kegiatan keagamaan, tahun dan bulan dan perayaan sangatlah dibenci oleh Tuhan. Kita dulu lihat ya. Ketika mengatakan ini saudara, karena memang itu sudah ada di dalam hati kita, Tuhan akan sangat hati-hati saudara. Iya, dia takut menyinggung kita. Sekalipun saudara, karena sudah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelum. Ya tentu saudara, ketika mengatakan ini, ya dia tahu, dia langsung lihat ke dalam hati saya. Kadang-kadang di dalam hati saya,
Kamu lebih takut kepada manusia atau kepada aku? Kadang saudara terasa seperti itu. Tapi lewat pengalaman, saudara. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan harus mengatakan seperti yang tadi, saudara. Simpan dulu dalam hati. Maksudnya itu supaya saudara punya waktu untuk merenung. Benarkah ini? Seharusnya ini sudah pasti, harusnya ketika dikatakan sangat dibenci, harusnya kalau tingkat pertumbuhan kita sudah standar gitu, harusnya kita akan menerima ini. Iya itu kan. Karena banyak dari perayaan-perayaan itu terus mengikat kita di sana. Tapi kan kita masih berinteraksi dengan dunia ini sekarang. Jadi dikatakan pertama-tama orang perlu melihat dengan jelas bahwa semua ritual keagamaan, kegiatan keagamaan, tahun dan bulan dan perayaan sangatlah dibenci oleh Tuhan. Mereka harus membebaskan diri dari ikatan pemikiran feodal tersebut dan membasmi setiap jejak dari kecenderungan mereka yang kuat terhadap tahayyul. Memang saudara, awalnya saudara perayaan-perayaan itu sudah perayaan Natal, perayaan Paskah. Sebetulnya itu meniru karena agama-agama lain punya perayaan-perayaan tertentu, sudah. Makanya kan semua kan perayaan-perayaan itu kan ada apa namanya? Ada libur nasional kan. Makanya karena pendiri bangsa kita ini banyak orang-orang Kristennya gitu ya. Makanya ya kita tidak pernah bisa menjadi negara Muslim gitu. Bagaimanapun. Selalu ada namanya tokoh nasional gitu. Nasionalis. Makanya saudara, ketika pemerintah yang eh, sekarang ini saudara 2 kali menjabat, ketika mulai memperhatikan kebutuhan gereja, mulai adanya kemerdekaan dalam gereja, itu yang membuat sangat mendukung pemerintah. Karena apa? Di zaman sekarang lah mulai mungkin lebih mudah gitu. Mulai ada bantuan-bantuan untuk gereja-gereja dan sebagainya. Selama ini tidak ada. Dan orang terjerat dengan itu semua. Iya. Oleh kalau di Batam sudah. Ya. Banyak bantuan saudara dari pemerintah saudara. Makanya banyak juga yang tertangkap karena penyalahgunaan kan. Harusnya bangun gereja dipakai untuk apa? Jadi lihat ini saudara. Jadi semua perayaan, maka dikatakan feodal itu. Jadi eh, semua kegiatan-kegiatan kebudayaan itu sangat dihormati. Makanya saudara, untuk menarik simpati orang-orang agama. Jadi sebetulnya diternakkan. Misalnya kalau agama tertentu sangat mempro kepada ini antara Palestina misalnya sama Israel gitu. Itu akan diambil keseimbangannya. Tapi karena lebih banyak misalnya yang pro terhadap Palestina misalnya. Wah, mereka kan buat satu apa namanya? Wah, kita itu harus membela. Padahal tidak pernah buat apa-apa. Hukum kita saja, saudara, tidak begitu. Kita non-blok gitu. Nggak bisa memihak gitu. Makanya dengan itu sebetulnya udah nggak bisa. Diambil saja, saudara. Daripada pasal yang lain. Tapi ada hal yang tidak dilakukan dan yang tidak bisa dilakukan. Makanya ada tokoh pengamat militer itu.
Nggak bisa kita koar-koarin, gak ada gunanya. Tapi kalau sudah ada mulai yang mengatakan itu, wah akan didukung itu. Seperti itulah bolak-balik. Mereka harus membebaskan diri dari ikatan pemikiran feodal tersebut dan membasmi setiap jejak dari kecenderungan mereka yang kuat terhadap tahayul. Semua ini termasuk dalam jalan masuk manusia. Engkau semua harus memahami mengapa Tuhan menuntun manusia keluar dari dunia sekuler. Dan lagi, mengapa dia memimpin umat manusia menjauh dari aturan dan peraturan. Inilah gerbang yang melaluinya engkau semua akan masuk. Dan meskipun hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan pengalaman rohanimu, semua ini adalah rintangan terbesar yang menghalangi jalan masukmu. Menghalangimu untuk mengenal Tuhan. Ya kan? Ini jalan yang benar-benar kalau kita renungkan gitu ya. Kalau kita misalnya mengambil keputusan untuk itu, wah itu benar-benar sesuatu yang gimana ya, tidak mudah diambil keputusan. Makanya tergantung kita gitu. Benar-benar kita mesti tanya hati kita. Benar-benarkah kita ingin memasuki gerbangnya Tuhan? Oh, lagu-lagu sebelum ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Itu kan Mazmurnya Daud. Tapi apakah Daud sudah benar-benar memasuki gerbang kerajaan Tuhan itu? Dia harus dikumpulkan bersama dengan nenek moyang. Dia harus menunggu Mesias itu datang. Ketika orang mengatakan, oh Mesias itu adalah anak Daud, kata Tuhan bilang kayak gitu. Lalu kenapa dia bilang, duduklah di sebelah kananku? Kenapa dia berkata kepada Tuanku? Kenapa dia bilang, Mesias itu Tuanku? Coba kalian pikirkan. Tapi katanya dia anak Daud. Tapi kenapa dia bilang, dia panggil anaknya itu sebagai Tuanku? Ayo, Tuhan Yesus ngomong kayak gitu. Orang-orang yang berhikmat pada waktu itu pasti merenungkan perkataan Tuhan Yesus itu. Tapi sekarang ini saudara, orang lebih percaya kepada perkataan pendeta. Sangat kuat. Lebih tepatnya saudara, orang itu nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus, pasti akan meneliti setiap perkataan Tuhan yang ada dalam Alkitab. Kalau Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin. Kalau mereka memperhatikan perkataan Tuhan Yesus, maka orang-orang miskin akan berbahagia. Tapi ketika mereka mendengarkan perkataan pendeta, mereka akan terus berusaha keluar dari kemiskinan kan. Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus miskin? Kalau firman-Nya bilang, dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Iya, artinya dia sudah menjadi miskin. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia telah menebus segala kemiskinan kita. Makanya kalau seorang itu bersekutu benar dengan Tuhan Yesus, dia akan mendengarkan perkataan ini.
Kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut tidak punya uang? Apakah aku ketika aku tidak punya uang, apakah aku pernah kekurangan apapun? Gak pernah kan Tuhan Yesus? Coba lihat. Ketika seseorang berusaha setelah dia mendapatkan kekayaan misalnya. Oh mungkin karena berkat Tuhan. Tuhan itu akan bertanya, kalau orang itu mempunyai hubungan dengan Tuhan. Tuhan itu akan bertanya kepada dia. Sekarang, setelah kamu memperoleh semuanya, sudah bahagiakah kamu? Cobalah lihat. Sekarang kamu lebih bergantung kepada uangmu kan? Daripada kepadaku kan? Ingat gak kamu dulu ketika kamu itu tidak punya? Betapa dekatnya engkau dengan aku. Tapi sekarang, engkau sudah sibuk dengan mainanmu kan? Kan gak begitu? Engkau sibuk kan mau liburan kemana misalnya? Mau pergi kemana? Mau makan di mana? Ingatkah dulu ketika engkau tidak punya harta dunia ini? Betapa seriusnya engkau datang kepada aku. Itulah kalau orang benar-benar mempunyai hubungan dengan Tuhan yang benar. Bukan berhala. Jadi lebih tepatnya, orang itu lebih banyak percaya kepada berhala. Karena berhala itu mati. Tak punya perasaan. Jadi si perasaan manusia itu yang, pokoknya kalau aku susah, Tuhanku harus menghibur aku. Hanya mengikuti dia terus. Orang ini gak pernah mengikuti Tuhan. Apa kata Tuhan? Kalau engkau tidak tolong aku saat ini, gak ada lagi Tuhan-Tuhan. Main ancam Tuhan. Tapi jenis seperti inilah kebanyakan kepercayaan orang. Tidak bisa menerima segala hal yang dialami dengan sukacita. Tidak berani menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Atau lebih tepatnya, sebetulnya tidak pernah percaya kalau Tuhan itu ada dalam hati. Ya, makanya saudara, ketika mengatakan ini, kenapa kadang saya menggantikan antara saya yang bicara atau kalau Tuhan yang bicara? Ya, saya bisa bicara seperti ini, saudara misalnya bisa bicara tanpa rasanya harus seperti dulu misalnya strike gitu. Itu saudara, karena Tuhan sudah menghancurkan hati ini, saudara. Ini membuat saudara apa ya? Benar-benar harus datang setiap hari kepada Tuhan. Kalau enggak, saudara, saya akan bisa seperti berubah seperti Paulus. Sampai akhirnya, saudara, semua harus meninggalkan dia. Harusnya sejak awal dia yang meninggalkan. Rintangan-rintangan ini membentuk jaring yang menjerat orang. Banyak orang terlalu banyak membaca Alkitab dan bahkan dapat mengutip banyak ayat dari Alkitab di luar kepala. Dalam jalan masuk mereka sekarang ini, orang tanpa sadar menggunakan Alkitab untuk mengukur pekerjaan Tuhan. Sama seperti dulu. Menggunakan Taurat,
kitab nabi-nabi untuk mengukur pekerjaan Tuhan Yesus. Itu nyata, saudara. Saudara baca jadi Alkitab. Makanya ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, wah, sampai dipanggil loh orang yang disembuhkan pada hari Sabat itu. Dia nggak benar loh dia itu. Dia menyembuhkan kamu itu dari perdukunan, katanya. Karena dia sembuhkan kamu pada hari Sabat. Kan Tuhan melarang kita kan untuk bekerja pada hari Sabat gitu loh. Jadi nggak benar itu, nggak datang dari Tuhan itu. Kayak gitu loh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan mengatakan, percayalah kepada aku, katanya. Apa perbuatan apa yang kau mau tunjukkan sama kami? Musa juga berikan kami mana, katanya. Ya kan? Lihatlah bangganya mereka sama Musa itu. Eh, kamu nggak tahu ya. Musa itu pernah datang di sini menguatkan aku. Kau nggak tahu kan? Musa sama Elia sudah datang. Kau nggak tahu kan? Orang ini jauh lebih besar daripada yang kalian banggakan itu. Gitu kan ngomong Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti dia sedang menyaingi Musa. Apa gunanya? Nah, Musa nggak ngatur-ngatur hidupnya. Enggak. Karena apa? Pekerjaan bapaknya lah yang dilakukan dia. Bukan pekerjaan nenek moyangnya. Makanya ketika ada orang yang dibawa kepada dia, apa namanya? Mereka bertanya, kenapa Musa memberikan surat cerai? Kalau tidak bisa cerai kan? Sebetulnya karena kekerasan nenek moyang, maka Musa memberikan surat cerai. Tapi sebelumnya tidak seperti itu. Allah sangat membenci perceraian. Gitu loh sekarang. Tapi setelah kejadian, cobalah lihat. Mama saya bercerai. Lalu gimana menjelaskan? Kenapa orang yang bicara kepada saudara ini lahir dari orang tua yang bercerai? Coba lihat itu saudara. Gimana kita bisa menerangkan itu? Seberapa kan? Kali mas. Lihat ya. Seakan-akan dasar dari tahap pekerjaan Tuhan ini adalah Alkitab. Dan sumbernya adalah Alkitab. Dari situ saja sebetulnya kalau kita itu uh, perlahan-lahan berpikir gitu. Yang bikin Alkitab siapa? Semua perkataan yang ada di situ itu dapat ilham dari Roh Kudus katanya kan. Lalu apakah Alkitab itu bisa mengatakan bahwa itulah semuanya firman Tuhan? Sayang sekali. Kalau semua orang mengukur, kalau bangga mereka sudah bisa mengutip luar kepala mereka. Wah, kalau sudah ini ya bertemu dengan orang-orang yang luar kepala Alkitab itu sudah itu sulit sekali masuk kebenaran. Iya,
Karena kepalanya sudah dipenuhi dengan ayat-ayat sudah. Padahal saudara, kadang kalau dia benar-benar belajar gitu ya, kadang itu kontradiksi satu dengan yang lain. Iya, seperti kita sekarang ini saudara. Ketika saudara dengarkan, ketika saya coba kan ceritanya kan, yang dipakai itu kan pikiran saya. Dia berbicara. Kan selama ini kan, saya sudah belajar menantikan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Saya mulai tahu sedikit bagaimana caranya Tuhan berbicara. Dan saya mengikuti bagaimana ternyata perkataan-perkataan itu betul gitu. Dan saya terus ikuti gitu. Lama-kelamaan kan saya tahu sedikit cara dia berbicara. Tapi ketika Tuhan mengatakan manusia itu rusak, itu kan membuat saya hati-hati kan. Kan kalau saya tidak benar-benar bergantung kepada Tuhan, kan akan sangat mungkin sekali saya menyesatkan saudara dengan pemikiran saya. Kalau saya berdiri sendiri, kalau saya tidak berdoa, kalau saya tidak mencari Tuhan, kalau saya tidak merenungkan Dia, kalau saya tidak menundukkan diri saya kepada Tuhan, kan akan sangat riskan sekali saudara. Disitulah saya baru mengerti, oh gitu ya Tuhan. Ternyata saya tidak bisa hidup tanpa Engkau ya. Karena lewat pengalaman-pengalaman saudara yang terjadi. Melihat kejatuhan daripada tokoh-tokoh tertentu saudara. Yang menganggap diri mereka lebih hebat daripada yang lain. Saya harus berhati-hati di situ. Disitulah Roh Kudus itu dengan sangat lembut menuntun. Disitulah saudara saya masih memegang. Saya nggak boleh pisah dari Tuhan. Saya nggak boleh punya gagasan sendiri tentang Tuhan. Misalnya tiba-tiba saya mengatakan sesuatu. Ketika sharing seperti ini. Berbicara seperti ini. Lalu Tuhan menampakkan diri. Tiba-tiba kita mendengarkan satu perkataan yang baru. Ketika kita cocokkan lagi dengan firman Tuhan yang ada di sini. Kita mulai melihat. Kan ini adalah pengalaman mereka juga. Belum disebutkan. Karena kan mereka tidak tinggal bersama dengan kita. Kan kita punya kondisi kita tertentu di bangsa ini. Berbeda saudara. Keadaan kita di bangsa ini dengan keadaan mereka di bangsa mereka. Berbeda. Tak sama. Makanya kan akan dipakai. Orang-orang tertentu. Dipilihnya. Bayangkan saudara. Untuk saya mempercayai diri saya saja saudara. Itu butuh Tuhan kan. Oh, dia katakan. Kita rusak. Memang kenyataannya begitu kok. Kita sama semua dalam hal ini. Yang berbuat berbeda adalah apakah kita selalu datang kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar lapar dan haus akan Tuhan? Itulah yang membuat kita berbeda. Saudara. Ketika pekerjaan Tuhan sejalan dengan Alkitab, orang sangat mendukung pekerjaan Tuhan dan memberi kepadanya penghargaan yang baru. Makanya saudara, orang itu sangat takut kalau tidak sesuai dengan Alkitab. Makanya kalau misalnya seorang punya pengajaran baru gitu ya, akan dikutip dari Alkitab, dari ayat-ayat yang lain. Ini buktinya, ini referensinya. Oh dia kan sekolah, dia kan belajar bahasa aslinya. Demi apa saudara? Supaya tidak dikatakan sesat. Memang saudara kita perlu belajar. Tapi ada hal saudara, memang karena ini pekerjaan yang baru.
tidak harus ada di Alkitab. Tapi bukan berarti itu sesat. Kalian, ketika pekerjaan Tuhan bertentangan dengan Alkitab, orang menjadi sangat cemas hingga berkeringat dingin, mencari-cari dalam Alkitab dasar pekerjaan Tuhan. Jika pekerjaan Tuhan tidak disebutkan dalam Alkitab, orang akan mengabaikan Tuhan. Kalau dulu sudah ada Alkitab, saudara, itu siapa itu yang menikah dengan pelacur itu, saudara? Siapa itu? Nabi yang menikah sama pelacur itu? Hosea. Kalau dulu dia mungkin hafal, mungkin Taurat itu semua gitu kan. Mana mungkin menikah dengan pelacur gitu. Tapi dia mendengarkan suara harus menikahi perempuan pelacur. Gimana lah? Cobalah apa yang dialami oleh Nabi Hosea pada waktu itu. Cobalah ketika dia bilang sama orang tuanya. Sama saudara dengan yang dialami oleh Abraham. Pada waktu itu yang mengorbankan anaknya manusia itu para penyembah berhala, saudara. Iya. Dulu ketika saudara awal-awal saya ketika melayani orang-orang Muslim di doa saya bilang ya Allah. Awalnya saudara mungkin orang nggak berani mengucapkan itu. Tapi saya ya coba apa yang terjadi. Dari beberapa test case saudara yang saya uh, alami gitu. Orang itu benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah mereka. Ih, saya benar-benar bisa melihat bagaimana mereka merasakan hadirat Tuhan. Iman mereka bangkit. Iya. Bahkan ketika seorang mualaf pun gitu, mualaf, dia bisa mendengarkan firman Tuhan. Iya. Kalau ingat peristiwa itu, ya, makanya saudara saya terus lebih berani karena tak ada orang yang menunjukkan Tuhan kepada saya. Orang hanya bicara tentang Tuhan. Mungkin mereka punya pengalaman tentang Tuhan seperti Saul. Tapi Tuhan sudah meninggalkan mereka seperti meninggalkan Saul. Mereka tidak tahu. Mereka mungkin hanya mengingat, oh Tuhan juga pernah berbicara kepada saya. Tapi mereka telah lama kehilangan Tuhan itu karena apa? Mereka tidak berani melepaskan harta mereka, jabatan mereka, posisi mereka, nama baik mereka. Sehingga Tuhan meninggalkan mereka sudah lama. Tapi karena para pengikut mereka banyak, mereka menutupi semua itu di hadapan jemaat. Padahal di dalam mereka sangat rapuh sekali. Saudara lihat betapa tersiksanya Saul ketika ditinggalkan oleh Tuhan. Roh jahat merasukinya. Setiap kali dia ingin membunuh Daud pada waktu itu. Coba lihat. Sangat rapuh. Kalau saya melihat ya para daripada yang sudah senior ketika ya umur sudah berapa itu
tidak lagi punya iman gitu ya. Mereka mungkin membuat dirinya seolah-olah punya iman gitu. Karena demi mereka harus memberi makan jemaatnya gitu. Padahal di dalam mereka sangat rapuh sekali. Ya, saudara, Tuhan itu sangat nyata setiap hari. Tapi tidak ada orang yang bilang Tuhan itu milikku. Gak bisa. Saya nggak bisa mengatakan seperti itu. Yang betul adalah kita inilah yang didapatkan oleh Tuhan. Bukan kita yang mendapatkan. Makanya Tuhan tidak pilih kasih. Enggak. Sama ketika Tuhan menjaga jarak dengan Musa. Saudara pikir? Apa Tuhan tidak menjaga jarak dengan Musa? Oh, Tuhan menjaga jarak dengan Musa. Makanya dia bilang harus ada jarak antara tabut. Berapa hasta itu. Dengan umat Tuhan itu. Ketika mereka berjalan. Harus ada jarak ya. Jadi Tuhan yang bilang berhadapan muka dengan muka. Aku dengan Musa. Musa nggak boleh menganggap seperti itu. Itu Tuhan yang ngomong. Itu dari pihak Tuhan. Bukan dari pihak Musa. Musa nggak boleh ngomong kayak gitu kepada Harun dan Miriam. Kalian tahu kan gimana dulu Tuhan bicara. Berhadapan muka dengan muka loh aku dengan dia. Kamu kan cuma nggak bisa Musa ngomong kayak gitu. Tapi Tuhan yang bisa. Makanya dalam hal ini saudara kita mesti ini saudara. Saya nggak bisa menghakimi para pendeta nggak bisa. Tapi hanya Tuhan yang bisa. Makanya kalau saya ikut menghakimi para pendeta itu, saya salah. Lalu gimana lah caranya saya menjalani kehidupan seperti itu? Oh, kamu bersembunyi di balik kamu bilang Tuhan, ternyata kamu juga. Ya memang saya harus berjaga-jaga di situ. Betul. Saya harus benar-benar berjaga di situ. Karena kalau tidak dikatakan seperti itu, saudara, saudara tidak akan tahu. Kita tidak akan tahu bahwa semua kita ini harus bergantung kepada Tuhan, termasuk yang ngomong ini. Walaupun sudah ngomong seperti itu dengan jelas, orang ini nggak bisa. Mungkin di hadapan saudara saya bisa mungkin rasanya, oh menunjukkan diri saya lebih baik gitu. Tapi kan keadaan saya sendiri, apakah saya bisa pungkiri Tuhan melihat hati saya ketika saya bicara ini? Gak bisa. Segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan. Apa itu? Pas. Oke, kita akhiri dulu. Jadi, kalau sudah baca satu kalimat, bisa panjang. Baik, Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Segala sesuatu dari Engkau oleh Engkau. Bagimulah segala kemuliaan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan semua. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok pagi. Shalom.